Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Insya Allah kita akan meneruskan masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk 5 paradigma penelitian. Khususnya ya mungkin hari ini kita akan memasuki yang epistemologi dan aksiologi. Dan kembali bersama kita sudah siap guru kita semua, Pak Agus Hermanto. Kami persilahkan Pak Agus. Terima kasih Pak Dimitri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas yang menurut saya menarik sekali. Kita akan fokus tentang epistemologi dan aksiologi. Dan ini menjadi menarik karena dalam kajian sains, dalam kajian filsafat sains kita, barangkali epistemologi ini menjadi yang paling utama karena menentukan mana sains yang sah, mana sains yang benar, dan mana sains yang salah. Dan kemudian menjadi penting lagi karena berikutnya kita akan membahas aksiologi. Kalau kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka aksiologi akan bertanya, lalu kita mau ngapain? Lalu kita mau melangkah apa? Lalu kita mau beraksi apa? Yang baik yang mana? Yang buruk yang mana? Dan caranya gimana? Itu aksiologi. Nah, kita akan membahas dua tema itu. Dan karena ontologi sudah sempat kita bahas di kuliah yang sebelumnya, kita akan langsung masuk ke epistemologi. Dan kita masih menggunakan kerangka yang sama, yaitu ada 5 aliran filosofi utama. Kita memilih 5 saja, meskipun aslinya banyak ya. Aslinya bisa puluhan atau ratusan. Tetapi 5 pengelompokan kita ini barangkali sudah cukup memadai untuk kita bisa memandang filsafat sains dan metodologi penelitian kita dengan lebih komprehensif. Oke, saya mencoba untuk sharing slide dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama kita akan mengambil dari positivisme. Epistemologinya positivisme itu sebenarnya justru menjadi yang paling tegas ya. Yang paling tegas yaitu sesuatu yang benar itu hanya ada 2 macam dari positivisme. Satu yaitu diuji secara empiris, yaitu secara ilmiah. Jadi kita pengamatan hukum Newton, gitu ya, kan bisa kita uji kecepatannya berapa, gravitasinya berapa. Satu itu kalau epistemologi dari positivisme. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu bernilai benar karena berdasarkan definisi. Jadi kalau definisinya adalah suami itu adalah seorang laki-laki yang punya istri, misalnya gitu. Lalu saya, Pak Agus itu adalah suami, benar atau salah? Nah, itu tinggal definisinya. Pak Agus itu punya istri enggak gitu. Kalau Pak Agus punya istri, ya berarti benar sebagai seorang suami. Gitu aja. Kalau semua laki-laki yang punya istri, maka dia benar menjadi suami. Tidak perlu diuji, ya, karena dia berdasarkan definisi saja. Nah, ini jadi menjadi paling jelas ya untuk positivisme ini. Saya coba slide share Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Nah, dari positivisme ini ada yang sangat menarik kalau menurut saya. Kalau kemarin kita ngambil tokohnya adalah Carnap. Nah, kali ini saya akan mengambil tokohnya adalah Otto Neurath. Nah, ini tokoh yang luar biasa. Otto Neurath ini terkenal Bapak Ibu sekalian
dengan ceritanya adalah perahu Neurat. Nah, kalau kita ada perahu Nabi Nuh ya, nah kalau ini ada perahu Neurat. Perahu Neurat itu kira-kira gini, karena positivisme itu adalah metode sains itu yang dipegang, jadi sesuatu yang benar itu adalah sudah pasti benar secara sains, kemudian observable bisa diamati dan bisa diukur sebagai fakta, dan ini mirip dengan matematika ya, law like generalization number, jadi 2 tambah 1 pasti sama dengan 3, dan kemudian kausal penjelasannya itu jelas, sebab akibat dan prediksinya jelas, maka Neurat ini memberikan perumpamaan perahu, yang akhirnya dikenal dengan perahu Neurat. Sains atau filsafat itu seperti perahu, yang kemudian berlayar. Ketika perahu itu berlayar, kemudian ada kebocoran, maka sambil berlayar perahunya itu diperbaiki, bagian bocor diperbaiki papannya, kemudian berlayar lagi, ada yang bocor diperbaiki lagi papannya. Itulah sains. Maksudnya gimana? Jadi sains Newton itu, misalnya fisika Newton, itu di launch hukum Newton, hukum 1, hukum 2, hukum 3. Itu sudah pasti benar, perahunya seperti sudah berlayar. Kalau kemudian dalam pelayaran itu ada hukum Newton, kok ada anomali, maka kita akan melakukan penyesuaian hukum Newton. Penyesuaian dari penelitian. Tidak apa-apa ada anomali, karena diperbaiki sambil jalan. Nah, ini yang dipegang oleh positivisme. Sesuatu yang sudah teruji secara saintifik, maka dianggap benar. Dan kalau ada salah, maka paling hanya ada salah sedikit banyak yang kemudian kita bisa perbaiki. Nah, epistemologi dari positivisme ini ada 2 sisi, Bapak Ibu sekalian. Sisi yang pertama tadi menyatakan apa yang benar, yaitu sesuai metode sains, teramati, atau sesuai dengan definisi, logis, itu apa yang benar. Dan kemudian sisi yang kedua, yaitu positivisme menolak metafisik. Jadi kajian metafisika, kajian filsafat yang tinggi itu menjadi ditolak. Nah, termasuk bagi positivisme itu ada kecenderungan menolak misalkan penilaian baik dan buruk, karena baik dan buruk itu subjektif, itu bukan fakta. Nah, di sini tentu saja akan menjadi pro dan kontra, karena dari pengamatan nyata kita tidak bisa menyimpulkan. Misalkan kalau ada apel jatuh dari Newton, hukum Newton, apel jatuh itu baik atau buruk. Apel jatuh itu beretika atau tidak. Nah, positivisme tidak bisa. Tidak bisa, karena itu ya faktanya apel jatuh saja. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan etika dari positivisme. Karena etika itu akhirnya masuk pada subjektivitas. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian akhirnya muncul pro kontra, dan seperti kita tahu, nah ini Karl Popper ini salah satu kritikus terhadap positivisme ya. Karl Popper sudah, Pak Dimitri dan Pak Budi Sulis sudah banyak membahas critical rational logical positivism. Jadi ini salah satu kritik keras dari Karl Popper. Menurut saya kritik Karl Popper ini sangat bagus sekali dan tepat sasaran ya. Karl Popper dikenal sebagai filsuf terbesar abad 20 dan saya setuju juga ya, terutama filsafat sains dengan rumusan falsifikasinya, itu conjecture and refutation kita tahu. Dan di saat yang sama Karl Popper ini tetap mendukung metode saintifik. Itu kehebatan Karl Popper, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat kritikus yang lain di bagian belakang, itu kadang-kadang seakan-akan berkesan bahwa metode sains itu agak dipinggirkan. Tapi kalau Karl Popper kan tetap metode saintifik itu tetap diangkat. Jadi Bapak Ibu kalau mendesain artificial intelligence, yang nanti kita akan coba bahas juga beberapa tema artificial intelligence, nah Karl Popper itu pendekatan saintifik itu tetap mendapat porsi yang sangat kuat. Itu bagusnya. Meskipun